Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini tema 4, pemberdayaan masyarakat, dengan subpokok bahasan pengelolaan keuangan. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pengelolaan keuangan, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan, dan menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengendalikan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan, maupun investasi. Pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting karena cukup tidaknya pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan tergantung pada pengelolaan keuangan keluarga. Dengan melakukan pengelolaan keuangan, kita dapat mempelajari cara pengambilan keputusan berdasar skala prioritas, mulai dari kebutuhan kurang penting, penting, dan sangat penting. Adapun langkah-langkah pengelolaan keuangan adalah 1. Menyusun tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang akan dicapai pada waktu tertentu harus disusun untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. Menyusun rencana pendapatan. Pendapatan dapat berasal dari gaji dan pendapatan lain yang diperoleh oleh seseorang. Misalnya bunga tabungan, bunga deposito, dan lain sebagainya. Langkah dalam menyusun daftar pendapatan adalah 1. Mencatat semua pendapatan rutin yang diperoleh setiap bulan. 2. Pendapatan yang tidak pasti seperti upah lembur, hadiah THR, dan bonus tidak perlu dicatat. Menyusun rencana pengeluaran. Pengeluaran disusun berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan. Dalam menyusun daftar pengeluaran, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berlainan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan merupakan kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan, selera, pendapatan, dan lainnya. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping, kalian bisa melihat apakah itu kebutuhan atau keinginan. 2. Memilih prioritas pengeluaran. Prioritas pengeluaran dimulai dari biaya hidup sehari-hari, angsuran utang, dan iuran asuransi. Biaya hidup merupakan semua biaya yang dibayarkan guna menjaga kelangsungan hidupnya. Cicilan utang
merupakan alokasi pembayaran tagihan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Misalnya, membayar kredit pemilikan rumah atau KPR. 3. Melakukan penghematan pada pos pengeluaran. Penghematan dapat dilakukan dengan membelanjakan uang yang lebih sedikit untuk meraih tujuan yang sama. Misalnya, seseorang akan melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta menggunakan pesawat. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan cara mencari maskapai penerbangan dengan tarif yang lebih murah. 4. Menabung secara periodik. Untuk menghindari pengeluaran berlebih, langkah pertama yang harus dilakukan ketika mendapatkan gaji adalah menabung. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan keinginan menggunakan tabungan untuk kegiatan konsumsi. 5. Merencanakan program untuk masa mendatang. Mempunyai rencana program khusus pada masa depan. Dengan program pada masa mendatang, seseorang dapat memperkirakan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan dan uang yang perlu disisihkan untuk mencapai tujuan di masa depan. Berikutnya adalah melakukan review. Review dilakukan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. Review keuangan dapat dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan target waktu yang ingin dicapai. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan tadi, sekarang kalian kerjakan atau buatlah tabel kebutuhan dan keinginan berdasarkan pada kebutuhan yang kurang penting, dan sangat penting. Kebutuhan kamu sehari-hari. Sebelum kamu membelanjakan, hasilkan uang. Sebelum kamu berinvestasi, selidiki. Sebelum kamu mati, berbagilah. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.